Namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun seluruh segalanya, Yang terbaik di dalam hidupku. Oh Yesus, namamu indah, cinta kepadamu. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, kau segalanya, Yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah, namamu mulia. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang telah melakukan segala yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah menjadikan kami baru, yang telah menebus kami, yang telah mengasihi kehidupan kami yang berdosa. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu
Kami datang menyembah dan meninggikan nama-Mu yang agung dan mulia. Dalam ibadah minggu kami rindu ya Tuhan. Hidup kami semakin dibaharui. Hidup kami semakin dikuatkan. Hidup kami semakin diteguhkan. Dan kami boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam keseharian kami. Bapa di dalam sorga, berfirmanlah Tuhan, hati kami siap diubahkan. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap dibentuk menjadi bejana yang lebih lagi ya Bapa. Lebih mulia, lebih indah, berharga di hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku yang terkasih, dalam ibadah minggu pagi hari ini kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah mempersatukan, merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nama Yesus, nama yang indah. Nama Yesus, nama yang indah, nama yang agung dan mulia. Dan pagi hari ini kita belajar 3 kebenaran yang membuktikan betapa indahnya nama itu, yang menunjukkan betapa indahnya nama itu dalam kehidupan saya dan saudara. Dan nama itu indah bukan karena sekedar sebuah nama, tetapi Yesus menjadi begitu indah di dalam kehidupan saya dan saudara melalui 3 hal
yang telah Ia perbuat dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. 3 kebenaran yang sungguh nyata, yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa nama itu adalah nama yang agung, nama itu adalah nama yang mulia, nama itu adalah nama yang indah di dalam hati saya, di dalam hati saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, nama itu adalah nama yang indah karena di dalam Dialah, karena Yesus telah menyelamatkan saya dan saudara. Yesus telah menyelamatkan hidupku. Yesus telah menyelamatkan engkau. Yesus telah menyelamatkan kita semua. Yang kedua, nama itu adalah nama yang indah karena Dialah yang telah mendamaikan saya dengan Bapa di dalam surga. Nama itulah yang telah mendamaikan engkau dengan Bapa di dalam surga. Telah mendamaikan kita semua manusia yang telah jatuh dalam dosa dengan Bapa di surga. Yang ketiga, nama itu indah karena Dialah yang telah menjadikan saya dan saudara menjadi ciptaan baru, menjadikan saya dan saudara menjadi manusia baru di dalam Dia. Nama yang mulia, nama yang indah, nama yang agung, nama yang telah menyelamatkan saya dan saudara, nama yang telah mendamaikan saya dan saudara dengan Bapa, nama yang telah menjadikan kita sebagai manusia baru. Manusia baru di dalam Yesus Kristus, di dalam Dia kita telah menjadi ciptaan baru. Yang pertama, nama itu indah karena nama itulah yang telah menyelamatkan hidupku. Dia yang telah menyelamatkan engkau, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus tidak hanya menyelamatkan saya dan engkau, bahwa Dia tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Yesus juga telah menjadikan kita layak menerima janji-janji Bapa. Yesus telah menjadikan saya dan saudara memiliki pengharapan. Bahkan Ia juga telah menjadikan saya dan saudara memiliki Bapa di dalam kehidupan kita. Ia tidak hanya menyelamatkan engkau, Ia tidak hanya membebaskan engkau dari dosa, Ia tidak hanya mengampuni engkau, tetapi Dia juga, nama yang indah itu telah menjadikan engkau memiliki janji-janji Bapa, memiliki pengharapan, dan bahkan memiliki Bapa di dalam kehidupanmu, saya dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita betapa berharganya keempat hal ini yang telah Tuhan Yesus perbuat, yang telah Dia perbuat untuk saya dan saudara. Ia menyelamatkan kita, Ia juga memberikan kepada kita janji-janji Bapa, bahkan juga kita memiliki pengharapan dan memiliki Bapa di dalam kehidupan kita. Ia menyelamatkan saya dan saudara. Ia menjadikan kita menjadi anak-anak yang memiliki janji Bapa. Bahkan kita telah memiliki Bapa, sehingga kita ada di dalam pengharapan yang pasti. Firman Tuhan pagi hari ini juga mengingatkan, mengajarkan, meneguhkan bahwa saya dan saudara adalah ahli waris, yaitu orang-orang yang menerima janji-janji Allah, yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya dan saudara, bahwa engkau pasti akan menerima janji-janji itu
Asalkan saya dan saudara, asalkan kita mau dan siap menderita bagi Kristus, siap menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya dengan demikian kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Roma 8 ayat 17 mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa janji-janji itu pasti akan dipenuhi. Engkau dan saya akan menerima janji itu, asalkan saya dan saudara sungguh-sungguh menderita bersama dengan Kristus. Penderitaan bersama dengan Kristus menunjukkan bahwa saya dan saudara sungguh-sungguh percaya, menunjukkan bahwa saya dan saudara sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, menunjukkan bahwa saya dan saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mau hidup di dalam keteladanan Kristus. Jikalau Kristus telah menderita bagi saya dan saudara, maka saya dan saudara hendaknya juga menderita bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia kita hidup di dalam iman. Bersama-sama dengan Dia kita hidup di dalam setiap penderitaan. Kita mau tetap teguh beriman di dalam Kristus, sekalipun ada begitu banyak kesusahan, sekalipun ada begitu banyak tantangan, sekalipun ada begitu banyak penderitaan yang menerpa kehidupanmu. Oleh karena itu, datanglah kepada Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Terimalah Dia, terimalah keselamatan yang daripada Kristus. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara, engkau akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Engkau pasti akan menerima janji-janji Allah. Bahkan engkau akan menjadi milik Bapa. Engkau akan memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Nama Yesus nama yang indah. Dia telah melakukan segalanya bagi kita. Oleh karena itu, jangan sampai kesusahanmu, jangan sampai penderitaanmu membuat engkau jauh daripadanya. Di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masa pandemi ini menjadi ujian penderitaan bagi gereja-gereja Tuhan. Ada banyak gereja yang telah kehilangan pendetanya. Ada banyak gereja yang kehilangan gembalanya. Demikian juga ada banyak gereja yang telah kehilangan jemaatnya. Bagi gereja yang jumlah jemaatnya tidak banyak, satu orang saja yang Tuhan sudah panggil, kita sangat terasa kehilangan. Dan tahun ini kita telah kehilangan 2 orang yang kita kasihi. Kita tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab, tetapi satu yang pasti, Tuhan telah panggil mereka. Tuhan telah panggil mereka. Mereka telah meninggalkan kita. Dan tentunya kita sungguh sangat kehilangan. Namun apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa nama yang indah itu telah menyelamatkan saya dan saudara. Nama yang indah itu telah juga menyelamatkan mereka yang telah mendahului kita. Saudara seiman yang telah mendahului kita, yang telah berpulang, mereka telah menerima keselamatan yang kekal. Mereka telah menikmati keselamatan yang kekal, keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus, karena mereka telah mengakhiri pertandingan iman. Mereka telah tiba di garis finish. Mereka telah memenuhi panggilan surgawi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka telah
menikmati keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Mereka telah bersama dengan Bapa di dalam surga, di dalam kekekalan. Mereka ada di dalam Firdaus. Mereka bersukacita bersama-sama dengan Bapa karena mereka telah memiliki Bapa yang juga telah menjadi milik kita. Kelak suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan mereka. Kelak suatu saat nanti kita akan dipersatukan dengan mereka untuk menerima janji-janji Allah secara sempurna, untuk menerima pengharapan yang telah disediakan oleh Bapa di dalam surga. Di surga yang mulia, kita memiliki Bapa yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus dalam kebangkitannya, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Mari kita syukuri keselamatan dari Tuhan. Nama yang indah itu telah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Nama yang indah itu telah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Nama yang indah itu telah membuat kita manusia yang dulu tidak berpengharapan sekarang memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus karena kita telah memiliki Bapa. Bahkan kepada kita diberikan janji-janji Bapa sehingga kita sungguh-sungguh akan menikmati sukacita besar di dalam kerajaan surga. Bahkan saat ini juga kita telah menikmati sukacita besar karena Kristus Yesus telah berdiam di hati saya dan saudara. Karena Kristus Yesus telah menyelamatkan saya dan saudara. Karena Kristus Yesus telah melakukan segalanya bagi saya dan saudara. Kebenaran firman Tuhan inilah poin pertama yang kita mau renungkan dalam ibadah minggu ini. Minggu depan kita akan melihat poin kedua. Nama yang indah itu, nama Yesus telah mendamaikan saya dan saudara. Nama Yesus telah mendamaikan engkau dengan Bapa di dalam surga. Dan yang ketiga, nama Yesus telah menjadikan saya dan saudara sebagai ciptaan baru. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tetap setia, berjuang di dalam iman, menderita bersama-sama dengan Kristus. Kita boleh kehilangan, tetapi kita tidak akan pernah kehilangan Yesus di dalam kehidupan kita. Mereka yang sudah mendahului kita, mereka telah menikmati sukacita besar. Mereka telah menikmati kebahagiaan besar yang nantinya juga akan kita nikmati bersama. Tetaplah berpegang teguh di dalam iman. Tetaplah ingat nama yang indah itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetaplah hidup di dalam Dia. Tetaplah bersungguh-sungguh di dalam kehidupan imanmu. Jangan sampai pandemi menjauhkan kita dari Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, ada nama yang indah, nama Yesus Kristus, nama yang telah memulihkan kehidupan kami, menyelamatkan kami, mendamaikan kami dengan Bapa, dan menjadikan kami manusia baru di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami kekuatan, topangan, penghiburan, manakala kami harus menghadapi kenyataan bahwa di masa-masa ini kami telah kehilangan Pak Guntur, kami telah kehilangan Bu Biman. Tetapi kami percaya kelak di surga yang mulia kami akan berjumpa untuk dipersatukan menikmati janji Allah, menikmati pengharapan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.
Selamat hari Minggu.